konduktor dan kapasitor, jadi saya langsung lanjutkan aja ke bagian ini. Saya coba share PPT yang sudah saya buat. Oke, konduktor dan kapasitor. Konduktor, kalau kita bicara konduktor, jadi berdasarkan sifat listriknya, bahan itu diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu konduktor dan isolator. Nah, kemudian konduktor ini adalah sifat bahan yang banyak mengandung elektron bebas, sehingga ketika ada pengaruh medan listrik luar, maka elektron akan bergerak berlawanan dengan arah medan listrik luar. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya bahan ini tadinya netral. Jadi bahan konduktor ini tadinya netral, kemudian ada medan listrik luar, misalnya di sini E0, E eksternalnya, maka akan terjadi pergerakan muatan bebas, negatifnya ini akan terakumulasi di kiri, karena kan E0 ini menyatakan positifnya di kiri ya. Jadi ini muatan negatif dari konduktor ini akan terakumulasi di kiri, meninggalkan muatan positif yang ada di kanan. Nah, tentu ini tidak langsung sampai keseluruhannya ya, seluruh muatan elektron bebasnya, tapi berlangsung secara simultan, jadi terus-menerus, sehingga di dalam bahan di dalam bahan konduktor ini akan muncul medan internal atau E induksinya, yang di sini disebutnya E1. Jadi E0 ini E medan luarnya, I ini adalah E induksinya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini akan terjadi akumulasi muatan seperti ini. Nah, kapan pergerakan muatan ini akan berhenti? Ketika E1 sudah sama dengan E0. Itu kita katakan keadaannya sudah setimbang. Ketika keadaannya sudah setimbang, maka E1 ini besarnya sudah sama dengan E0, sehingga total medan di dalam konduktor ini akan 0. Gitu, karena ini E0, E1-nya arahnya berlawanan, saat sudah setimbang artinya sudah tidak terjadi pergerakan muatan lagi. Nah, maka sifat konduktor yang pertama adalah ini, dalam keadaan kesetimbangan, ya ini disebutnya dalam keadaan setimbang, E di dalam konduktor itu 0. Dalam keadaan setimbang elektrostatik, E di dalam konduktor ini 0. Sehingga kalau kita punya elektron lain di sini, di dalam sini, ya dia tidak akan mendapatkan gaya, karena di situ E-nya 0. Sifat yang kedua adalah muatannya terdistribusi di permukaan. Tadi sudah dibahas di ilustrasi yang pertama. Contohnya di sini bola. Bola ini tadinya netral, kemudian di sini ada muatan positif, maka ada akumulasi muatan negatif ke yang di sebelah, yang di dekat dengan ini plus Q, dan muatan positifnya di sini. Nah, total di dalamnya ini 0. Kemudian ketika dia bentuknya ini seperti ini, kelengkungannya tidak sama, maka rapat muatan sigma 1-nya ini jauh lebih besar dari sigma 2, karena kita lihat sini kelengkungannya berbeda. Kelengkungan yang lebih besar, nah itu kelengkungan yang lebih besar, maka rapat muatannya juga besar di sini. Nah, kemudian berdasarkan hukum Gauss, kayak ini nggak usah, hukum Gauss ini fluxnya E dikalikan A ini sama dengan sigma Q per E0, maka sigma Q per E0-nya adalah 0, karena di dalam ini kan tidak ada ya. Kemudian sifat yang ketiga, E-nya di luar ini sifatnya tegak lurus terhadap permukaan. Jadi sebenarnya di luar kalau bentuknya seperti ini, bentuk lingkaran seperti ini, E-nya adalah radial, semuanya tegak lurus terhadap permukaan bolanya. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini, tentu ini juga semuanya tegak lurus. Nah, kalau ada E paralel juga, ada E paralel, ada E tegak lurus, tapi E paralelnya nanti akan 0 ketika dia sudah keadaan setimbang. Maka kita abaikan saja, tinggal E-nya di sini adalah E yang tegak lurus.
Nah, besarnya berapa? Besarnya dengan menggunakan hukum Gauss itu E adalah Q per A dikalikan E-nya. Kemudian E-nya ini E tegak lurus, Q per A ini adalah sigma rapat muatan permukaan per E. Jadi E tegak lurus di permukaan konduktor ini sama dengan rapat permukaannya, rapat muatan permukaan dibagi permitivitasnya. Nah, kemudian permukaan ekipotensial adalah permukaan yang memiliki potensial yang sama di semua titik. Kemudian garis-garis ekipotensial ini apa? Garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki potensial yang sama. Nah, ingat bahwa E itu adalah gradien dari V. Jadi laju perubahan potensial terhadap posisi ini namanya medan, atau E sama dengan min dV per dr. Kalau dia potensialnya sama, V-nya sama, berarti kan E-nya 0, ya kan? Karena V-nya konstan, berarti E-nya 0. Maka tidak diperlukan kerja atau energinya tidak diperlukan untuk memindahkan suatu muatan. Contohnya apa? Permukaan ekipotensial. Misalnya di sini kita punya keping konduktor, yang kiri ini keping positif, yang kanan ini keping negatif. Ini seperti ini, yang ini ilustrasinya yang di atas, misalnya yang kiri ini 12 volt, kemudian yang bawah ini 0 volt gitu ya. Kita lihat masing-masing semakin dekat dengan yang 12 volt ini potensialnya makin besar, dan makin jauh dari keping yang potensialnya tinggi ini makin rendah. Nah, ini adalah dinamakan sebagai permukaan ekopotensial, dan ini garis-garis ini adalah garis ekopotensialnya. Nah, kita lihat kalau di dalam logam ya, permukaan atau ruang ekipotensialnya adalah di dalamnya. Jadi yang potensialnya sama. Nah, ini contoh garis-garis ekipotensial. Kalau muatan titik, garis ekipotensialnya atau potensialnya sama adalah yang digambarkan dengan lingkaran-lingkaran merah ini. Lingkaran merah. Kemudian kalau kita punya dua buah muatan dipol, di sini 2 nanocoulomb, kemudian di sini min 2 nanocoulomb, maka di tengah-tengah ini adalah daerah ekipotensialnya. Kalau kita lihat gambar garis medan, garis ekipotensialnya seperti ini. Jadi gambar, kalau ini kan, kalau satu muatan titik kan gambarnya lingkaran begini ya, lingkaran seperti yang paling kiri ini. Kalau dia dipol seperti yang di tengah, maka garis medannya seperti yang di paling kanan ini. Ini garis ekopotensialnya dinyatakan dengan titik-titik biru ini. Berikutnya saya lanjutkan ke kapasitor. Kapasitor adalah sebuah device elektronik yang tersusun atas sepasang konduktor dan memiliki rapat muatan sama namun berlawanan. Memiliki rapat muatan sama namun berlawanan. Misalnya di sini ada plus key dan ada main key. Nah, bagaimana kapasitor ini fungsinya adalah digunakan untuk menyimpan muatan atau menyimpan energi listrik. Contohnya banyak digunakan di peralatan-peralatan elektronik seperti radio, komputer, dan sebagainya. Bagaimana cara membuat keping konduktor ini bermuatan? Tentu kita hubungkan dengan di sini misalnya baterai ya. Kalau kita hubungkan dengan baterai, maka akan terjadi di sini muatan positif, bermuatan positif keping yang satunya bermuatan negatif. Ketika sudah setimbang, maka beda potensial pada kapasitor ini sama dengan beda potensial pada kutub-kutub baterai. Nah, bagaimana dibuat? Oh, ini tadi dibuatnya sudah ya. Ini tadi. Jadi beda potensial ini sebanding dengan jumlah muatan pada kedua konduktor tersebut. Kemudian kapasitansi adalah rasio antar jumlah muatan yang dapat ditampung pada kedua konduktor dengan beda potensial antar kedua konduktor tersebut, atau lebih sederhananya disebut sebagai daya simpan muatan. Besarnya kapasitansi ini sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan beda potensial antar dua keping konduktornya. Nah, kita lihat satuannya ini farad ya, umumnya picofarad atau nanofarad. Kemudian besarnya C, besarnya kapasitansi ini bergantung pada 3 parameter. Yang pertama adalah ukurannya, berapa ukuran konduktornya, kemudian yang kedua jenisnya, dan juga geometrinya. Jadi ya, ini 3 parameter ini yang akan menentukan besar
kapasitansi dari suatu kapasitor. Tentu kita ingin kapasitor yang besar, biar muatan yang tersimpannya banyak. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan mengubah-ubah 3 parameter ini, baik ukuran, jenis, maupun geometri. Berdasarkan geometrinya, ada kapasitor bola, kemudian kapasitor silinder, dan juga kapasitor keping. Kita lihat yang pertama, kapasitor bola. Kapasitansinya tadi dihitung dengan menghitung dulu beda potensialnya ya. Karena tadi kan C sama dengan Q per delta V ya, berarti kita harus hitung dulu beda potensialnya. Perhatikan di sini 2 buah permukaan bola konduktor, yang dalam ini berjari-jari A, yang luar ini berjari-jari B. Nah, kita ingat dengan hukum Gauss, E-nya kalau dia bentuknya bola adalah Q per 4 pi E0 R kuadrat. Sehingga beda potensial antara B dan A, beda potensial antara keping yang luar dan keping yang dalam, ini adalah ini min integral dari A sampai B E dot dl. Nah, ini kita masukkan nanti E-nya yang atas tadi ini kita masukkan sehingga kita dapatkan beda potensialnya adalah ini Q per 4 pi N0 seper A dikurangi seper B. Jadi berbanding terbalik dengan jari-jari bolanya. Besarnya beda potensial itu Q per 4 pi E0 seper A dikurangi seper B. Selanjutnya, berapa besar energi yang tersimpan? Nah, energi yang tersimpan dalam suatu kapasitor, sebelumnya kalian sudah membuat rangkuman bagaimana menghitung energi kalau dia muatan diskrit maupun muatan kontinu. Kalau muatan kontinu kita bisa menggunakan ini, W sama dengan E0 per 2 integral E kuadrat d tau, atau satu lagi menggunakan W sama dengan integral rho V d tau. Ya kan, ada 2 cara kita bisa menghitung dari medannya atau kita bisa menghitung dari potensialnya. Nah, di sini dihitung dari medannya. Berarti yang tadi W-nya perhatikan di sini E0 per 2, batas integrasinya untuk d tau-nya adalah dari A sampai B, kemudian 0 sampai pi, 0 sampai 2 pi. Nah, ini E kuadrat. Nah, ini d tau untuk bola R kuadrat sin theta dr d theta dc. Kemudian kita dapatkan W-nya adalah ini. W-nya ini. Energi yang tersimpan dalam kapasitor besarnya ini. Atau kalau kita bisa tuliskan W-nya sama dengan setengah Q V kuadrat. Dari sini kalian bisa juga cari kapasitansinya, nanti C-nya besarnya berapa C-nya. Berikutnya kapasitor keping. Kapasitor keping ilustrasinya seperti ini, 2 buah keping konduktor. Kita lihat keping konduktor ini muatannya terakumulasi di permukaan, semuanya ini positif, yang kiri, yang kanan ini negatif. Kemudian jarak antar kepingnya ini A. Nah, syarat kapasitor keping ini biar E-nya ini uniform, E-nya ini seragam. Seragam itu artinya bentuknya ya seperti ini, semuanya garis-garis seperti ini, adalah luas permukaannya jauh lebih besar daripada jarak antar kepingnya. Kita ingat kalau menggunakan hukum Gauss, rapat muatan permukaannya adalah sigmanya sama dengan Q per A. Q per A seperti ini. Maka E dapatkan E-nya Q per E0A. Nah, ini untuk keping, medan listriknya menggunakan hukum Gauss itu Q per E0A. Selanjutnya, beda potensial antar 2 kepingnya ya, delta V-nya adalah antar V positif dan V negatif. Nah, ini kita lihat V positifnya ini karena jaraknya D, maka di sini jadi min D per 2 sampai D per 2. Seperti itu. Nah, V-nya ini kita masukkan. Kita akan dapatkan beda potensial antar kepingnya adalah QD per E0A. Sehingga kapasitansinya tinggal Q dibagi delta V, nilainya adalah E0A per D. Ini kapasitansi dari kapasitor keping sebanding dengan luas bidang konduktornya dan berbanding terbalik dengan jarak antar kepingnya. Nah, ini adalah E0, ini permitivitas udara atau permitivitas vakumnya. Contohnya berikutnya adalah kapasitor silinder. Di
sini misalnya ada tabung pencacah Geiger yang terdiri dari kawat lurus berbentuk, kemudian kawat lurus ini dikelilingi oleh kulit logam berbentuk silinder, diameter kawatnya misalnya adalah 0,0025 cm, kemudian diameter kulit silindernya ini adalah 2,5, panjang tabungnya adalah 10 cm, hitung kapasitansi tabung cacah Geiger tersebut. Kita lihat asumsi medan listrik E-nya ini seragam karena kawatnya diasumsikan sangat panjang. Kemudian kalau diasumsikan dia ini kan kenapa? Ini kan panjangnya 10 ya. Kemudian diameternya 0,0025. Berarti kita asumsikan kawat ini sangat panjang. Panjangnya jauh lebih besar dari diameternya. Maka kita bisa menggunakan hukum Gauss. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss, kita akan dapatkan fluxnya di permukaan silinder adalah luas permukaan silindernya 2πr dikalikan L dikalikan E-nya. Maka fluxnya kita dapatkan ini nanti. Q per E0-nya adalah 2πr L dikalikan E. Kemudian medan listriknya kita dapatkan ini dengan hukum Gauss 1/2πe0 Q per L. Panjangnya dibagi jari-jarinya. Kemudian kita hitung potensialnya, beda potensial antara kawatnya dan juga antara kulit silindernya ini. RW ini jari-jari wire-nya, jari-jari kawat, kemudian RC ini jari-jari silindernya. Kita akan dapatkan nilainya seperti ini, beda potensialnya, sehingga nanti kapasitansinya kita dapatkan Q per delta V, kita dapatkan nilai kapasitansinya kalau sudah kita masukkan tadi panjang jari-jari kawat dan jari-jari silinder serta panjang kawatnya, kita akan dapatkan kapasitansinya adalah 0,8 picofarad. Ini contohnya. Berikutnya kapasitor dengan sisipan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bagaimana kita mengubah kapasitansi dari suatu kapasitor, yaitu kita bisa mengubah parameter 3 tadi, ukuran, kemudian geometri, dan juga jenisnya. Nah, kapasitor sisipan ini adalah kita artinya mengubah jenis kapasitornya. Antara keping positif dan keping negatif ini disisipi oleh bahan dielektrik atau bahan isolator. Jadi, bahan dielektrik ini sifat atau isolator ini sifatnya berbeda atau berbanding terbalik dengan konduktor. Kalau konduktor dia banyak mengandung elektron bebas. Sehingga kalau misalnya di sini kita anggap ini muatan positif dan negatif dalam suatu atom, maka kalau elektron bebasnya konduktor itu sudah lepas dari tapi kalau di dalam isolator dia yang terjadi adalah terpolarisasi seperti ini. Jadi terpolarisasi, kalau kita lihat ini keping konduktornya yang kiri ini bermuatan positif, maka isolatornya akan seakan-akan akan terinduksi seperti ini, negatifnya ini akan terakumulasi di sebelah kiri dan positifnya terakumulasi di sebelah kanan. Tapi ini bukan elektron bebas, ini adalah elektron yang terpolarisasi. Muatan yang terpolarisasi, dia masih terikat dengan inti atomnya. Kemudian yang kanan ini muatan negatif kan, maka ini yang kanannya adalah keping negatif, sehingga muatan positifnya di sini. Nah, ini kita sebut molekul-molekul bahan dielektrik ini mengalami polarisasi, sehingga karena polarisasi akan timbul medan di dalamnya juga. Medan di dalamnya, kita lihat, ini medan yang karena bahan terpolarisasi, maka medan antar kedua konduktor ini akan menjadi lebih kecil karena adanya medan yang disebabkan oleh bahan terpolarisasi. Kan gini, kita lihat konduktor ini yang kepingnya positif, yang kanan adalah negatif. Arah medan tentu dari kiri ke kanan gitu kan.
polimer dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini adalah materi akhir di bab 2. Jadi sampai kapasitor ini, kemudian nanti saya lanjutkan ke bab 3 itu teknik-teknik untuk menghitung potensial. Teknik untuk menghitung potensial pada konduktor. Kenapa? Karena konduktor itu sifatnya adalah elektronnya mudah bergerak, elektronnya maka dia muatannya itu mudah bergerak, muatannya tidak diam, maka potensialnya tentu akan tidak sesimpel kalau muatan tersebut muatan diam. Maka ada teknik-teknik khusus untuk menghitung potensial pada konduktor. Nanti kita bahas di bab ketiga. Di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang energi, yang rangkuman yang saya buat, nanti saya berikan tugasnya langsung di bab tentang kapasitor ini. Karena dari awal kita membahas menghitung medan listrik, kemudian menghitung potensial, nah di akhir adalah menghitung energi. Itu maksudnya di sini tujuannya adalah kita dapat menghitung berapa energi yang tersimpan pada kapasitor. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Silakan. Gimana? Saya ingin bertanya yang di kapasitor bola, Bu, tadi. Di bagian kapasitor bola. Ini, ya? Iya. Di sini kan, kalau dari yang pengamatan saya dari gambar kan di dalamnya ada bola pejal ya, Bu. Yang terus yang di luarnya ada, maksudnya ada jari-jari A dan jari-jari B. Itu beda potensialnya bisa langsung, Bu. Yang di perhitungan beda potensialnya. Dia langsung integrasi Yang ini dari A ke B menghitung gitu. ini A sampai B ini ya. Iya. Ini sebenarnya oke. Biasanya kan kita menghitungnya kan gini. Kalau yang dihitung kan biasanya kita menghitung berapa potensial di yang tugas-tugas sebelumnya, berapa potensial di titik misalnya R kurang dari A gitu kan. Kemarin. Kemudian berapa potensial di misalnya antara A dan B. Kemudian berapa potensial di luar. Kita hanya menghitung potensialnya. Nah, kalau ditanya beda potensialnya, ya berarti di sini langsung aja dihitung beda potensial antara A dan B. Ini VB dikurangi VA, ya ini integral E dL langsung dari A sampai B gitu. Karena nanti medannya ini semuanya nanti medannya kan yang dilihat hanya di permukaannya saja. Tadi kan sudah kita bahas bahwa di dalam konduktor itu medannya kan 0. Iya kan? Ini kan 2 buah konduktor. Berarti medan di dalam A sini itu 0. Boleh aja diuraikan, tapi nanti akan didapatkan sama seperti ini. Ya. Jadi kenapa ini dia langsung dari A sampai B? Karena sebenarnya di sini di dalam bola pejal ini medannya nilainya adalah 0. Kenapa? Karena ini konduktor. Harus diingat lagi. Kalau sebelumnya, sebelum kita masuk bahasan konduktor, kan medannya kita hitung kan? Misalnya bola pejal dengan rapat muatan ρ sama dengan KR. Hanya disebut bola bermuatan, gitu aja kan? Bola bermuatan dengan rapat muatan ρ KR. Nah, ketika nanti saya sebutkan sebuah bola konduktor bermuatan, otomatis muatannya itu sudah langsung di permukaan, bukan di dalamnya lagi. Itu ya. Gitu. Baik, Bu. Jelas. Terima kasih. Perlu diingat, apakah dari pertanyaan saya itu hanya menyebutkan suatu benda bermuatan, atau saya sebutkan karena bermuatan itu kan bisa kayak tadi, bahan dielektrik atau isolator pun bisa bermuatan, tapi prosesnya itu berbeda. Kalau muatan pada bahan dielektrik itu tadi kan muatan negatifnya seakan-akan akan terakumulasi di kiri kan ini. Kemudian muatan positifnya seakan-akan terakumulasi di kanan. Nah, ini disebut juga bermuatan juga. Tapi kalau sebuah konduktor bermuatan, sebuah bola konduktor bermuatan, otomatis medan di dalamnya langsung sehingga ini tadi menghitung potensialnya akan lebih mudah. Langsung aja dari A sampai B gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Begitu juga dengan silinder. Jadi diingat sifat konduktor yang tadi, yang 4 tadi itu. Kemudian bagaimana menghitung energi yang tersimpan pada kapasitor, itu bisa menggunakan potensial atau bisa menggunakan integral E kuadrat ini tadi. Maka kalau menghitung E-nya nanti salah, ya energinya juga akan salah gitu ya. Menentukan batasnya tidak benar juga akan salah nilainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup dulu Zoom hari ini. Nanti tugasnya akan saya share di Epsilon. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.